Setelah di video sebelumnya kita tidak sengaja menemukan dunia baru, aku langsung mengajak semua anggota suku kita untuk menjelajahi dunia tersebut. Selama perjalanan, kami banyak menemukan hal baru, seperti bertemu dengan ular yang sangat besar, tidak sengaja memasuki sarang buaya, dan banyak bertemu suku-suku baru yang tidak ramah ketika aku memanahi mereka. Dan selama perjalanan itu, kami semua berakhir terbantai. Hari pertama, sebelum aku menjelajahi dan menguasai tanah ini, aku membutuhkan tempat tinggal yang mana nantinya akan menjadi tempat tinggal sementara sampai kami berhasil menguasai tanah ini. Jadi, pertama-tama, mari kita mulai membangun rumah yang sederhana. Aku mulai membangun ulang tempat kerja serta tempat kebutuhan kami, yang mana akan berguna bagi kami nantinya. Karena rumah sudah jadi, hal yang kita butuhkan selanjutnya untuk membangun ulang suku adalah anggotanya. Jadi di hari ketiga ini, aku berencana menculik beberapa anggota dari suku terdekat untuk merekrutnya. Belajar dari pengalaman sebelumnya, aku belajar untuk tidak terlalu memilih-milih anggota. Yang terpenting adalah keahlian dan kekuatannya. Sayangnya di sini Mirul asam lambungnya lagi naik, yang membuat ia tidak bisa fokus dan mengontrol kekuatannya, yang membuat kami kehilangan salah satu kandidat yang memiliki kekuatan yang besar. Untungnya masih tersisa satu kandidat lagi. Entah alasannya mengapa kandidat kali ini tidak bisa direkrut, yang membuatku harus membunuhnya dan pergi menuju markas suku lain. Di sini aku tersadar, sayangnya di suku ini anggotanya tidak memiliki keahlian yang cukup dan tidak masuk dalam kriteriaku, yang membuat pencarianku hari ini gagal. Ketika ingin pulang, aku tidak sengaja melihat ada hewan yang sedang dikurung oleh suku yang tadi. Dan di sini aku baru tahu kita dapat menjinakkan hewan tersebut. Aku pun mengambil keputusan untuk membawanya pulang. Sesampai di rumah, tiba-tiba saja ada orang yang langsung menyerangku. Dan di sini alpaka yang baru kita tangkap terkena serangan yang ia buat. Untungnya alpaka tersebut baik-baik saja dan orang tersebut berhasil dilenyapkan. Hari ke-6, kita mengunjungi lagi tempat suku yang kemarin untuk mengecek apakah kali ini ada orang yang memiliki keahlian dan kekuatan yang besar. Bukan ini. Siap, Agus! Akhirnya setelah 2 hari mencari, di hari ke-6 kita berhasil menemukan pejuang yang kuat. Selain menemukan pejuang tangguh, di camp ini kita menemukan alpaka lagi. Kita pun langsung membawa pulang mereka. Setelah menangkap 2 orang suku lain, sambil menunggu mereka siuman, aku memutuskan untuk membangun tempat beristirahat. Aku membongkar bangunan yang sebelumnya rencananya kubuat untuk menjadi kandang alpaka, menjadi kamar tidur bagi anggota suku kami nantinya. Dan aku memindahkan kandang hewan menjadi berada di samping bangunan pengolahan kayu. Setelah selesai, beginilah hasilnya. Untuk sementara aku membangun ruang tidur dengan jumlah 2 kasur, yang sementara para anggota dapat bergantian untuk menggunakannya. Sementara itu, selain membuat kandang, aku juga membuat bangunan armori, yang mana nantinya akan digunakan oleh warga kita khusus membuat persenjataan dan baju jirah. Sore harinya, rekrutan baru kita sudah siuman dan kita memberikan dia nama Milanka. Dengan jumlah orang yang semakin banyak, pekerjaan kami mulai terasa ringan dan mudah. Di hari ke-7 aku mulai melanjutkan pembangunan armoriku. Rencananya kita menyelesaikan pembangunan ini secepat mungkin agar bangunan ini dapat digunakan segera serta produksi senjata dan baju jirah dapat segera dimulai. Di hari ke-9, ruang persenjataan kita telah selesai. Sekarang, suku kita dapat memproduksi persenjataan dan baju jirah. Lalu, apa rencana kita selanjutnya? Rencana kita selanjutnya adalah merekrut orang-orang yang kuat. Kita perlu pergi menyerang suku yang kuat untuk mendapatkan pejuang yang kuat juga.
Di sini aku sengaja pergi sendiri dikarenakan aku khawatir kehilangan anggota sukuku karena memang tugas ini sangatlah berbahaya. Di sini kita berhasil mendapatkan pejuang yang sangat kuat. Walaupun dia pria, kali ini aku tidak bisa melewatkan kesempatan untuk merekrutnya. Ya, kali ini aku terpaksa merekrut seorang pria. Mungkin akan kupekerjakan untuk berpatroli di sekitaran desa agar para wargaku aman ke depannya. Hari ke-11. Para warga yang sebelumnya kerekrut dari suku yang sangat kuat telah terbangun. Setelah memberi nama, peralatan, dan persenjataan, akhirnya aku memiliki anggota pertama dengan level 20, yang mana membuatku kali ini percaya diri untuk menjelajahi tanah baru ini. Sebelum berangkat, aku berencana mengajak satu orang lagi untuk ikut dalam perjalanan kali ini. Aku memutuskan mengajak Mama Yukeo karena dia sudah di level 17 dan adalah orang pertama yang berhasil kerekrut di tanah baru ini. Dan perjalanan kami pun dimulai. Sembari menjelajah, di sepanjang perjalanan kami sambil berburu hewan-hewan buas. Selain dapat meningkatkan level, tulang serta kulit mereka dapat dijadikan bahan yang mana nantinya kita olah menjadi baju jirah yang sedang kita gunakan sekarang. Seperti menangkap 2 burung dengan 1 batu. Siang harinya, kami menemukan pemukiman suku pertama di perjalanan kali ini. Bila melihat dari level anggotanya, terlihat jelas ini bukan termasuk kategori suku yang kuat. Dengan hanya bertiga, kami pun membantai habis suku ini. Setelah urusan di sini selesai, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Pukul 2 siang, kami menemukan sebuah tambang yang dikuasai oleh suatu kelompok. Di pintu masuknya saja, mereka menempatkan 2 penjaga berlevel 20. Jadi aku sengaja memancing mereka dahulu untuk mengalahkan mereka satu persatu. Setelah mengalahkan banyak musuh, ternyata gua ini menghasilkan biji timah. Yang mana dengan pengetahuan kami sekarang, kami belum dapat mengolah biji timah. Jadi sementara waktu, aku mengumpulkan sebanyak mungkin lalu melanjutkan perjalanan kami. Pukul 4 sore. Setelah menemukan tambang timah tadi, kami menemukan bangunan dengan struktur yang aneh. Setelah kupelajari dan kuaktifkan, bangunan ini berfungsi sebagai portal, yang mana untuk sekarang belum dapat kugunakan. Ya, mungkin saja kedepannya setelah menemukan sesuatu, portal ini dapat digunakan. Tidak jauh dari portal, terdapat bangunan yang sangat besar. Ketika kami mencoba mencari pintu masuk, kami dihadang oleh musuh yang berlevel 24. Awalnya, kukira kami sanggup melawan mereka. Tetapi ketika Vina, warrior terkuat kami terkena serangan oleh mereka, aku tersadar bahwa mereka berada di level yang berbeda dengan kami. Jadi di sini, aku pun memutuskan untuk membawa kelompok mundur sebelum hal buruk akan terjadi. Tapi naas, hanya karena perbedaan 4 level saja, bahkan kami tidak dapat kabur dari mereka. Mau tidak mau, kami harus bisa mengalahkan mereka, atau kami yang akan mati di sini. Setelah pertempuran sengit, akhirnya tampak secercah harapan. Tetapi anjing, di detik-detik terakhir ketika aku ingin mengeksekusinya, sayangnya dia tiba-tiba saja mengamuk dan berhasil membunuhku. 5 menit setelah aku mati, semua teman-temanku juga tewas karena tidak dapat menahannya seorang diri. Jadi, agar perjalananku tidak sia-sia, aku memutuskan untuk mengambil barang-barang kami yang gugur, lalu aku pun kembali. Hari ke-16. Sejak beberapa hari terakhir, kami banyak melewati kejadian-kejadian mematikan. Akibatnya, banyak yang warga yang tewas di suku kita. Jadi, di hari ke-16 tercetuslah ide untuk membuat pasukan perang yang terdiri dari 3 orang yang baru saja ku rekrut. Ada Kak Mawar sebagai pemanah, ada Ufin sebagai penombak, dan terakhir ada Gonjes sebagai swordman. Dan ku sebut mereka tim Sparta. Dengan terbentuknya tim Sparta, akhirnya suku kami memiliki satuan tim khusus untuk menyerang dan juga menjelajah. Aku juga terus membawa mereka keliling hingga mereka tumbuh lebih kuat setiap harinya. Ketika aku dan tim Sparta sedang menjelajah, kami tidak sengaja menemukan sebuah pemukiman yang besar. Bahkan ini adalah pemukiman yang paling besar yang pernah kami temui. Basa-basi, kita pun langsung memancing mereka
satu persatu. Untuk pertama-tama kita perlu memancing satu persatu musuh untuk mengurangi jumlah mereka, sebelum nantinya kita perang habis-habisan dengan mereka. Setelah selesai mengevaluasi kekuatan musuh, kami tidak sanggup langsung menyerang desa ini. Jadi kami menggunakan taktik menyerang, kabur, keroyok yang mengejar, lalu balik lagi. Kita terus mengulangi trik ini sampai para penjaga desa banyak yang tewas. Dan di sini, ini adalah kali pertama kami berhasil menjarah desa yang sebesar ini. Aku pun memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tak sampai di sini, kami juga mulai memasuki desa, yang mana ternyata masih banyak warga yang masih bertahan hidup. Awalnya sih kami ingin menjarah dengan damai tanpa pertumpahan darah, tetapi para curut ini terus memaksa maju dan mencoba menyerang kami. Kami pun gas. Ketika kami bertiga sedang menghadapi bantuan musuh yang datang, kami tidak sadar Mawar sedang dikeroyok di sini. Dan ketika kami datang membantu, sayangnya semua sudah terlambat. Di sini, aku pun memutuskan untuk segera kembali sebelum bantuan musuh datang dan tak bisa kami tangani. Hari ke-21. Aku menemukan bak aneh yang mana tim Spartaku tewas semua ketika sedang bekerja di hutan. Setelah kutelusuri, aku menemukan mayat mereka berada di dekat suku kecil di sebelah wilayah kami, yang mana tidak mungkin bagi dia sendiri berhasil membunuh 3 orang dengan perbedaan level yang sangat jauh dengan dia. Entah ini bug atau tim Spartaku memang payah. Yang pasti nasi telah menjadi bubur. Aku pun harus mengulang lagi dan membangun ulang tim petarung kami. Aku menghabiskan beberapa hari terakhirku untuk mengembangkan desa serta pasukan yang baru saja kubentuk. Akan kupastikan kali ini pasukan yang kebentuk ahli dengan keahlian masing-masing. Di hari ke-31, penjelajahan kedua kami pun dimulai. Aku ingin menyelesaikan tugas lama yang belum selesai. Tetapi sebelum itu, aku tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menaikkan level serta keahlian anggotaku terlebih dahulu. Kita pergi menyerang Gua Timah yang sebelumnya pernah kita kunjungi. Dengan jumlah musuh yang banyak dan berpencar, mereka bagaikan ladang farming yang ideal bagi kelompok kami. Setelah urusan di gua selesai, saatnya kembali ke urusan lama yang belum terselesaikan. Kalian ingat dia? Dia adalah orang yang terakhir membantai regu penyerang kita. Tampaknya dia ngebug atau nyangkut setelah mencoba mengejarku terakhir kali. Di sini aku sekaligus ingin menguji apakah pasukanku sudah cukup kuat untuk pergi menyerang ke tempat sebelumnya. Tampaknya menggunakan strategi spam attack adalah keputusan yang tepat, membuat musuh tak memiliki kesempatan untuk menyerang kami. Tetapi tetap saja musuh memiliki kemampuan tempur yang kuat, yang membuat kami tidak diuntungkan dalam pertarungan kelompok. Maka kami menggunakan strategi culik, keroyok, dan jarah. Bahkan kami juga terus bertambah kuat setiap kali kami berhasil membunuh mereka. Selain mendapatkan XP yang banyak, kami juga mendapatkan peralatan serta senjata yang mereka gunakan, yang membuat penyerangan ini sangat menguntungkan. Setelah berhasil mengalahkan penjaga di depan, kami berhasil memasuki tempat ini. Awalnya kukira ini adalah sebuah situs kuno yang kosong, yang ternyata tempat ini sudah dijadikan tempat tinggal oleh suatu suku. Semakin kami mencoba masuk, semakin banyak orang yang menghadang kami. Aku pun selalu memancing mereka keluar untuk menghabisi mereka satu persatu. Pas banget tolong, tol kemas kode back. Hawa kode deh, Bandung nih bos. Anjas kelas.
Setelah berhasil membunuh banyak anggota mereka di bawah, ternyata pertarungan ini belum selesai. Ternyata masih banyak musuh yang bertahan di atas bangunan sana. Setelah lama mengelilingi markas yang bagaikan labirin ini, di jam 9 malam kami baru menemukan akses jalan yang menuju lantai kedua. Dan pertempuran kami pun berlanjut. Eits, tidak kena. Berkat barang rampasan serta XP yang kami dapat, sekarang melawan mereka tidak sesulit saat awal kami melawan mereka. Bahkan hanya dengan mengandalkan senjata yang kami dapatkan saja, kami bahkan dapat memberikan damage yang besar tanpa harus jungkir balik gak jelas terlebih dahulu. Dan juga berkat bertarung dengan banyak musuh yang kuat, membuatku banyak mendapatkan XP serta item-item yang bagus. Bahkan, sekarang aku menggunakan 80% armor yang terbuat dari perunggu, yang membuatku seperti tank berjalan. Setelah melawan banyak musuh, kami menemukan piramid kecil yang mana dalamnya berisikan tablet berisikan tulisan. Aku tak tahu maksudnya apa, tapi tak jauh dari situ terdapat 2 orang yang mana salah satunya ternyatanya adalah ketua suku dari suku tersebut. Awalnya kami berencana memancing leader musuh dulu agar kami bisa mengeroyoknya, yang ternyata langsung bergerak maju tanpa strategi adalah kesalahan terbesar kami. Di sini aku kenok setelah terkena anak panah yang ditembakkan oleh leader musuh, yang mana ternyata mengandung racun yang mengurangi darah kita setiap detik. Untung saja ada anggota kita yang sadar dan langsung membantuku untuk bangkit kembali. Tempuran kami yang sengit ternyata membuat anggota musuh tersadar. Jadi, aku memutuskan untuk mengalahkan anggotanya terlebih dahulu, agar nantinya tidak ada yang mengganggu jalannya pertempuran kami. Setelah anggotanya kalah, barulah pertempuran kita bisa dilanjutkan. Asli sih, serangan panah musuh sakit banget, yang membuatku mati di sini. Dan juga di sini aku harus mengambil keputusan yang cepat sebelum anggotaku dibantai oleh musuh. Jadi aku memutuskan untuk mengontrol Udin untuk memimpin pertarungan. Dan sayangnya ketika aku berhasil masuk, Wan telah tewas. Dan tiba-tiba entah mengapa di sini dia menjadi berhenti menyerang kami. Entah terkena bug atau semacamnya, yang pasti kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Membunuh satu leader musuh dan kehilangan satu anggota sudah cukup bagi kami. Setelah mengambil hasil rampasan perang, kami pun memutuskan segera kembali sebelum pasukan musuh respon kembali. Berkat penyerangan sebelumnya, kami mendapatkan banyak item serta senjata yang kuat. Tetapi tetap saja, kami sangat terpukul ketika harus kehilangan satu anggota kami yang kuat. Apalagi cewek ya kan. Hari ke-34, gua baru diberitahu bahwa ketua suku yang kita lawan sebelumnya bukanlah bos dari game ini. Ya, bisa dikatakan dia cuma sekedar mini boss. Dan untuk bertemu dengan bos sesungguhnya, aku disuruh untuk pergi ke beberapa tempat untuk mengumpulkan suatu bahan, yang mana harus dikumpulkan semua sebelum bertemu dengan bos tersebut. Selama proses pengumpulan item, banyak hal menarik yang terjadi. Contohnya, ternyata anggota kita bisa diculik dan dijadikan bahan persembahan. Woi, lagi santai kawan. Hari ke-37, Udin mati ketika dia sedang kukontrol untuk mengumpulkan daging hewan buas. Dan entah mengapa ketika aku balik ke tubuh Mirul, Mirul sedang dalam keadaan telanjang dan tidak menggunakan senjata apapun. Untungnya ketika kita kembali ke sana, Gorlok dan Layla masih sanggup bertahan. Hari ke-40, kita tiba di tempat di mana letak item terakhir berada. Tapi tampaknya gua ini dihuni oleh orang-orang yang tangguh, yang membuat kami harus ekstra hati-hati ketika menjelajahi tempat ini. Dan juga musuh yang tangguh selalu memberikan banyak keuntungan, salah satunya adalah XP.
yang bisa membuat kami jadi cepat beradaptasi dan menaikkan level dengan mudah. Semakin dalam kami masuki tempat ini, semakin banyak rintangan yang kami hadapi. Salah satunya adalah mulai banyak musuh-musuh berlevel tinggi yang sering kami temui, yang membutuhkan usaha lebih untuk mengalahkannya. Untungnya, selama tidak melawan banyak orang sekaligus, musuh yang datang masih bisa kami tangani. Pukul 8 pagi, kami menemukan sebuah piramid besar. Kami pikir pertarungan kami sudah selesai. Yang ternyata justru pertarungan baru dimulai dan musuh mulai ngotak. Tertera di sini musuh berlevel 29, hanya perbedaan 5 level. Bahkan setelah kami keroyok, damage yang ia terima sangatlah sedikit. Bahkan sempat membuat kami beberapa kali dianggap kematian. Akibat dari tebasan musuh yang memberikan damage, sakitnya bukan main, cok. Jadi di sini daripada kami terus membuang korban untuk hal yang tidak pasti, aku memutuskan untuk kabur dan menghindari musuh yang susah dikalahkan. Dan aku menarik perkataanku tentang dapat menangani semua musuh dengan cara mengeroyoknya. Setelah kami berhasil memasuki tempat ini, ternyata musuh di dalamnya tidak sesulit ketika kami menghadapi musuh di depan tadi. Yang mana ternyata tantangannya kali ini adalah sebuah labirin yang mana aku harus menemukan jalan keluar untuk menuju piramid yang di awal kita lihat tadi. Selama penjelajahan kami juga bertemu dengan beberapa musuh yang mana musuhnya masih wajar dan dapat kami bunuh dengan mudah. Ya, hitung-hitung sekalian naikkan level dan untuk mendapatkan perban gratis. Setelah berjalan jauh dan sekaligus muter-muter, kami tiba di suatu ruangan yang tampaknya adalah ruangan bos atau semacamnya. Dan pertarungan terakhir kami pun dimulai. Jujur, ini adalah pertarungan yang sengit, yang mana beberapa anggotaku sudah berada di ambang kematian. Tetapi selama aku bisa merevive mereka terus-menerus, mereka akan dapat bangkit lagi dan melanjutkan pertarungan. Dan tiba-tiba saja para anak buahnya mulai datang mengganggu. Kami berencana mengalahkan anak buahnya terlebih dahulu, agar nantinya tidak ada yang mengganggu selama proses pertarungan. Setelah para kroco dilenyapkan, barulah kami bisa fokus kepada bos musuh, yang mana dari tadi dia terus ngebantai-bantai anggota kita. Aku terus membangkitkan anggota yang gugur, agar mereka dapat terus memberikan dan mengurangi darah bos tersebut. Dan aku berusaha terus menjaga jarakku, agar selalu ada yang bisa membangkitkan mereka ketika mereka telah gugur. Dan akhirnya, setelah pertempuran yang sangat sengit, akhirnya usaha dan keringat kami membuahkan hasil. Sekarang adalah saat untuk mengecek hasil rampasan kita. Tetapi di sini aku tersadar, aku tidak dapat menemukan barang yang sedang kucari untuk melawan bos nantinya. Aku pun mencoba berkeliling, siapa tahu ada tempat yang belum kuperiksa. Ternyata benar saja, ada peti yang belum kubuka. Setelah terbuka, aku tetap tidak bisa menemukan barang yang sedang kucari.
Aku pun berkeliling lagi, mencari lagi, dan tetap tidak dapat menemukannya. Setelah mencari dan berkeliling, justru aku menemukan jalan keluar menuju piramid yang di awal. Mungkin aja letak barang yang gue cari berada di dalam piramid tersebut. Tapi yang ada, gue malah melihat musuh di ujung lorong. Yang mana gue kira tadi semuanya udah selesai coy. Setelah kami berhasil mengalahkannya, ketika aku mencoba memasuki piramid, di ujung lorong aku melihat robot yang bangkit. Anjir, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba aja ada Gundam yang muncul cok. Ini game apa sih? Tiba-tiba aja muncul Gundam, terus ngebantai para musuh-musuh gua yang ada dalam piramid tersebut. Ya, karena gua gak enakan, gua beri mereka sedikit waktu agar pertarungan mereka memiliki sedikit privasi. Setelah ditunggu, tampaknya pertarungannya dimenangkan oleh para robot tersebut. Ini game kapan kelar sih? Baru masuk kami telah disambut oleh para mini robot tersebut. Yang mana ketika kita serang, kerasnya bukan main cuy. Kami seperti memukul perisai yang sangat keras. Tapi ya masih bisa dikalahkan. Setelah kroconya udah pada hancur, sisa robot yang paling besar, selain memberikan damage yang sakit, ternyata nih Gundam kerasnya nggak ngotak. Bahkan setelah kami pukuli seperti ini. Dan kami berakhir dikalahkan oleh Gundam yang gak masuk akal tersebut. Bahkan kesialan kami belum selesai. Kalian ingat dia? Ya, pasukan kami dicegat oleh dia dan anak buahnya, yang membuat kami berakhir terbantai. Untungnya ada checkpoint terdekat yang membuatku bisa mengambil barang-barangku yang gugur dan keluar dengan selamat. Lalu, kesimpulan apa yang didapat dari video ini? Jawabannya, nggak ada. Intinya jangan ngelawan robot kalau nggak mau berakhir dibantai. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you guys.